Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul... Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1920 ketika negara Irlandia masih dijajah oleh Inggris, rakyat Irlandia banyak mendapat penindasan dari tentara Inggris. Salah satu pemuda Irlandia bernama Damien O'Donovan menjadi salah satu orang yang beruntung karena bisa lulus sekolah kedokteran dan sekarang akan bekerja di rumah sakit London. Namun ketika sedang berpamitan sama teman-temannya, tiba-tiba saat itu tentara Inggris sedang mendapat perlawanan sengit dari tentara rakyat Irlandia, sehingga mereka sangat gencar mencari para pemberontak. Damien dan teman-temannya disuruh menyebutkan nama dan alamat dalam bahasa Inggris. Tapi salah satu remaja menolak melakukannya, sehingga membuat tentara Inggris marah. Karena remaja itu terus melawan, dia pun disiksa di dalam kandang ayam. Sempat memohon untuk menghentikannya, tapi mereka dikacangin. Sehingga si remaja tewas mengenaskan. Sebelum keberangkatannya, Damien masih sempat menghadiri pemakaman temannya itu. Sedangkan yang lain pada nggak terima dan ingin bergabung bersama tentara perlawanan. Namun Damien menolak ajakan itu karena merasa tentara Inggris terlalu kuat. Lalu pas mau naik kereta, Damien melihat beberapa tentara Inggris berbuat onar karena dilarang naik kereta punya Irlandia. Marah dengan kejadian barusan, Damien pun memutuskan gak jadi ke London. Dia bersumpah akan membela negaranya dari musuh luar maupun dalam negeri. Setelah itu Damien dan teman-temannya mulai dilatih secara militer. Tapi cara mereka mengendap-endap sama sekali gak bagus, karena bisa dilihat sama musuh dari jarak jauh. Salah satu mentornya pun menunjukkan akibatnya kalau mereka melakukan hal itu di tengah pertempuran. Suatu hari, pembawa pesan yang bernama Sinat mengantarkan surat untuk Teddy O'Donovan, pemimpin pasukan di situ yang juga kakaknya Damien. Di mana pesan itu berisi perintah untuk menggerebek barak tentara Inggris. Sebelum Sinat pergi, Damien mencoba menghiburnya. Karena Sinat ini kakaknya remaja yang tewas disiksa tentara Inggris di awal tadi. Saat itulah Sinat memberikan kalung adiknya kepada Damien. I have something here for you. Mihal St. Christopher. Malam itu pasukan Damien mendatangi barak yang dimaksud dan menyandra para tentara Inggris untuk merampas senjata mereka. Back here, please. Pas Damien dan teman-temannya lagi asik main biliar, datang 4 orang tentara Inggris yang bikin rusuh. Tentara Inggris itu pun masuk ke ruangan VIP, dan gak lama Sinat datang memberikan senjata kepada kelompoknya Damien, dan... Pembunuhan itu direspons sama pasukan Inggris yang langsung menggeledah semua rumah di dekat bar. Mereka mengajar para lelaki dan menginterogasi mereka di pinggir jalan. Dari situ mereka melanjutkan ke rumah seorang tuan tanah yang pro Inggris. Disitulah salah satu anggota kelompok Damien ditemukan. Remaja yang bernama Chris ini diancam untuk memberitahu markas pasukannya atau keluarganya akan dibikin menderita. Dengan informasi dari Chris, pasukan Inggris akhirnya menemukan markas pasukan Damien yang berada di tengah hutan.
Sesampainya di dalam penjara, Damien memeriksa luka teman-temannya. Saat itulah dia bertemu dengan masinis kereta yang lagi di penjara juga. Dan gak lama, tentara Inggris datang mencari Teddy. Awalnya Damien mengaku sebagai Teddy, tapi Teddy dengan cepat mencegahnya dan dia pun dibawa ke ruang interogasi. Dia diikat di sebuah kursi dan tentara Inggris yang memegang pencabut kuku berkali-kali nanyain siapa atasannya. Tapi karena Teddy gak menjawab, teriakan kesakitan Teddy terdengar sampai ke dalam sel, dan teman-temannya memberi semangat dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan. Sekembalinya ke sel, Damien memeriksa kondisi kakaknya yang kukunya udah dicabutin semua karena dia terus bungkam. Setelah itu giliran yang lain diinterogasi secara terpisah. Damien dipaksa mengungkapkan identitasnya, tapi dia malah mendebat si tentara karena mengingkari pilihan rakyat Irlandia yang memilih menjadi negara demokratis. Alhasil si tentara pun marah. Dia nyuruh tentara muda di situ untuk menembak kepala Damien, tapi ternyata pistolnya udah dia kosongin. Dikarenakan gak ada seorang pun yang buka mulut, maka mereka semua akan dieksekusi mati keesokan harinya. Damien yang ditempatkan di sel yang sama dengan si masinis, ternyata mereka memiliki pandangan politik yang sama. Lalu sesampainya di rumah Sinat, Damien ngobatin tangannya Teddy. Dia juga cerita ke Sinat bagaimana beratnya meninggalkan temannya di sel. Sinat pun menghiburnya dan memberitahu siapa yang membocorkan markas mereka. Pasukan Damien langsung menuju rumah Tuan Tanah dibantu mata-mata di situ. Mereka menyandra si Tuan Tanah dan memaksa menulis surat untuk komandan Inggris agar membebaskan teman mereka. Kalau tuntutan mereka ditolak, si Tuan Tanah akan dibunuh. Dan setelah menangkap Tuan Tanah, Teddy juga menangkap Chris yang hanya pasrah mengikuti mereka. Singkat cerita, sesampainya di rumah seorang simpatisan, mereka langsung disambut dengan makanan hangat dan tempat istirahat. Saat itulah seorang pembawa pesan datang ngasih surat yang berisi kabar kalau teman mereka yang dipenjara udah dieksekusi, dan juga perintah untuk Damien membunuh para mata-mata. Untuk Tuan Tanah nggak ada yang keberatan, tapi kalau membunuh Chris agak berat bagi sebagian orang. Walaupun begitu, perintah tetaplah perintah dan harus dilaksanakan. Si Tuan Tanah dibawa ke atas bukit dan setelah menyerahkan surat wasiatnya, dia pun kemudian saat mau mengeksekusi teman dari kecilnya yaitu Chris, Damien agak galau, apalagi Chris nggak bisa nulis surat wasiat karena ibunya buta huruf. Sempat juga temannya Damien nawarin diri buat jadi eksekutornya. Tapi karena perintahnya harus dia, akhirnya I'll protect you. pada suatu hari diadakan pertemuan pasukan perlawanan di tengah kota. Kebetulan saat itu sedang berlangsung pengadilan di bawah pemerintahan Irlandia, di mana seorang Tuan Tanah dinyatakan bersalah karena mematok bunga yang sangat tinggi kepada seorang wanita tua. Tapi pas si Tuan Tanah mau ditahan, Teddy malah membebaskannya. Tentu aja aksi Teddy itu nggak diterima sama hakim. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah, tentara Irlandia sedang bersiap-siap melakukan serangan besar-besaran terhadap tentara Inggris. Mereka menjalankan strategi jebakan di mana Teddy menyamar sebagai tentara Inggris yang motornya mogok, sedangkan yang lainnya bersembunyi di atas bukit. Dan begitu rombongan tentara Inggris masuk jebakan, kemudian Damien dan seorang temannya disuruh memeriksa ke bawah. Dan setelah dipastikan aman, mereka merampas semua senjata tentara Inggris. Tapi ternyata dari pihak tentara Irlandia juga ada yang tewas tertembak dan membuat mental beberapa tentara menjadi down. Saat itulah para pemimpin menaikkan lagi semangat juang mereka, di mana pemimpin pasukan menunjukkan kemenangan barusan sebagai pesan ke pemerintah Inggris bahwa kalau mereka tetap menjajah tanah Irlandia, perlawanan seperti inilah yang akan mereka dapatkan.
Dan saat kelompok Damien kembali ke desa, terlihat beberapa tentara Inggris sedang menggeledah rumahnya Sinat. Damien yang ingin melawan tapi dihalangi sama Teddy. Soalnya kalau sampai bentrok mereka pasti kalah. Alhasil Damien dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kekejian tentara Inggris. Barulah setelah tentara Inggris pergi, mereka menghampirinya. Dikarenakan proses perbaikannya butuh beberapa minggu, Damien mengusulkan untuk mengungsi ke rumah tetangganya dulu aja. Gak lama, seorang pembawa pesan datang. Dari surat yang dia bawa diketahui kalau kesepakatan gencatan senjata telah disetujui oleh pihak Inggris dan Irlandia. Untuk merayakannya, mereka mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah. Di kesempatan itu, Damien dan Sinat juga terlihat udah jadian. Kemudian mereka diperlihatkan rekaman penanda tanganan kesepakatan damai yang mengakhiri perang kemerdekaan Irlandia. Tapi di akhir tayangan, ada satu poin yang gak diterima sama kelompok demokratis karena Irlandia harus masuk ke dalam Imperium Britania, yang artinya pemerintah Irlandia harus mengambil sumpah setia ke Raja Inggris. Dan gara-gara poin itu tentara Irlandia jadi terpecah menjadi dua, di mana kelompok nasionalis ingin menjalankan perjanjian itu karena takut pasukan Inggris akan kembali dengan perang yang lebih kejam. Di sisi lain, kelompok demokratis ingin menantangnya karena merasa perjuangan mereka untuk Irlandia merdeka sepenuhnya kayak dirampas. Pada akhirnya, perdebatan itu lagi-lagi gak menghasilkan titik temu. Dan dengan kesepakatan damai itu, tentara Inggris pun meninggalkan Irlandia. Namun sebagai gantinya, dibentuklah tentara Free State, yang diisi oleh tentara Irlandia beraliran nasionalis. Hal itu memaksa diadakannya pertemuan darurat para pemimpin tentara Irlandia, di mana Damien dan Mansinis juga disuruh melatih calon tentara untuk berjaga-jaga. Pas hasil pertemuan belum keluar, Sinat malah ngabarin kalau perang saudara udah dimulai, di mana tentara Free State menggempur tentara perlawanan Irlandia yang masih rapat. Mereka pun disuruh melakukan serangan balasan di kota ini. Tapi beberapa menolaknya, karena tentara Free State juga teman mereka. Kelompok Damien yang masih bertahan tetap menjalankan perintah untuk membalas tentara Free State. Teddy yang memimpin tentara Free State di kota itu pun merencanakan pembalasan. Karena kalau nggak segera dihentikan, tentara Inggris pasti akan datang kembali. Suatu hari, seorang pendeta memberikan ceramah yang isinya mendukung perjanjian Inggris-Irlandia dan mencap pendosa bagi yang menentangnya. Alhasil Damien pun memprotes pendeta dan keluar dari gereja. Teddy pun langsung mengejar Damien untuk memohon agar dia mau memberikan kesempatan pada perjanjian ini dan yakin suatu hari nanti Irlandia pasti akan menjadi negara republik sepenuhnya. Tapi Damien menolaknya karena merasa Teddy udah jadi kacung pemerintah Inggris. Kemudian tentara Free State memulai aksi balasan dengan menggerebek rumah Sinat yang dicurigai sebagai tempat penampungan senjata. Tapi sayangnya aksi mereka ketahuan dan Damien dan si Mansinis terpaksa menjadi penghalang supaya yang lain bisa kabur. Tapi mereka berdua malah sesampainya di dalam penjara, Teddy membujuk Damien untuk memberitahu markas pasukannya agar bisa diampuni. Dia juga dijanjikan bisa melanjutkan mimpinya sebagai dokter dan hidup bahagia bersama Sinat. Tapi Damien menolak berkhianat, apalagi kalau teringat mendiang Chris yang dia bunuh karena berkhianat. Teddy pun hanya bisa tertunduk lesu karena adiknya memilih dieksekusi mati. Damien pun menulis surat terakhirnya untuk Sinat tentang betapa bahagianya dia ketika bersama. Dia juga berharap Sinat akan menjalani kehidupan yang bahagia, serta berpesan untuk menjaga Teddy. Dan sebelum dieksekusi, Teddy masih mencoba merubah pendirian adiknya. Tapi Damien tetap menolak. Alhasil dia pun dengan sangat sedih memerintahkan pasukannya untuk menembak Damien.
Terlihat Teddy hanya bisa menangisinya. Setelah itu Teddy ke rumah Sinat untuk memberikan surat dan kalung dari Damien. Seketika Sinat menangis sedih dan marah besar ke Teddy sampai mengusirnya. Dan film pun selesai. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan, ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.